Ya, jadi gini ya teman-teman ya, teman-teman di YouTube, teman-teman di TikTok ya. Ya kalian coba cari saya ya kalau ketemu. Kau doa sama Allah mau minta Allah mau kasih tahu posisi saya di mana, Allah mau pun nggak tahu. Ya, seperti dalam surah berapa itu yang Allah nggak tahu. Surah Kaf ayat 30, ya surah 4 ayat 142, surah At-Taubah ayat 16. Allah nggak tahu gitu loh. Saya tuh ini teman-teman dari ujung ke ujung. Jadi carilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadir HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Ki Ahmad alias Victory Alda Setiawan nampaknya ini memang sudah meneguhkan hatinya untuk menjadi penghujat kelas berat ya teman-teman. Jadi kalau sebelumnya kita melihat banyak sekali Polycarpus ini sebenarnya mereka jadi penghujat itu sambilan. Ya, sambilan karena memang terhimpit ekonomi, karena memang ada permintaan untuk menjadi penghujat, karena duitnya lumayan, mereka coba-coba jadi penghujat. Tapi sebenarnya, kalau disuruh totalitas jadi penghujat, mungkin mereka mikir-mikir. Mereka mikir kenapa? Mereka nggak mau. Ya, nggak mau kehidupan mereka itu terganggu, atau kehidupan mereka berubah total. Jadi mereka jadi penghujat, diam-diam aja gitu. Di kehidupan nyata, mungkin dia baik dengan umat muslim, tapi di medsos, dia penghujat. Banyak orang-orang yang seperti itu kita lihat. Di kehidupan nyata, dia nggak ada masalah dengan umat muslim. Bahkan nggak berani. Contohnya Victory Alda ini. Dia guru, teman-teman. Murid-muridnya banyak yang muslim. Tapi nggak pernah. Dia sama muridnya, dia katakan, oh Islam tuh begini, Nabi kalian begini. Enggak. Hanya di medsos doang. Kenapa? Ya karena memang disuruh, dibayar. Kan begitu. Tetapi, banyak sekali ya, kita lihat karena seiring waktu, mulai terekspos, mulai terkenal, maka pilihannya dua, berhenti atau masuk lebih dalam. Dari awal saya sudah katakan, Ki Ahmad dihadapkan antara dua pilihan. Antara dia berhenti, bertanggung jawab atas yang sudah dia lakukan sebelumnya, atau gas lagi lebih dalam. Sama seperti yang dilakukan seniornya, Pendeta Blukus Suntur Saipudin Ibrahim. Pilihannya saat itu berhenti atau menghujat lebih dalam. Istrinya suruh berhenti. Istrinya Sarah Ayu udah bilang, udah berhenti, pertanggungjawabkan apa yang sudah Anda sampaikan sebelumnya. Sedangkan dari Blukus Sunturnya nggak mau. Dia bilang nggak mungkin lah saya masuk penjara lagi. Udahlah saya gas aja lah ini. Saya menjadi penghujat kelas berat saja. Udah totalitas. Nah, itu juga yang sedang dilakukan oleh Victory Alda, di mana ibunya sudah menasehati. Udahlah, tanggung jawablah dengan apa yang Anda lakukan. Pamannya, keluarganya sudah bilang, udah berhenti. Sudah cukup 1,5 tahun Anda menghujat Islam, sudah cukuplah uang yang Anda nikmati dari hasil menghujat. Tetapi menurut Victory Alda, aduh, baru sedikit nih. Senior-senior saya ada Wak Donat, ada Paul Jang, ada Blukus Suntur, itu udah dapat rumah, dapat mobil. Kok saya cuma dapat perlengkapan ya, laptop, dan juga uang yang belum cukup menurut dia. Dan Victory Alda memilih, ya udahlah saya gas lah ini. Saya gas lah. Terbongkar identitas, udahlah. Saya tinggalkan semuanya. Dan Victory Alda nampaknya ya, ini memang sudah siap-siap akan kabur. Dan kita bisa lihat bagaimana dia memilih untuk menjadi penghujat internasional. Victory Alda menantang umat muslim untuk mencarinya. Bahkan dia mengatakan, Tuhan kalian aja nggak bisa cari saya. Tuhan kalian, Allah Subhanahu Wa Taala itu nggak bisa cari dia. Menurut si Victory Alda ini, ngeri teman-teman. Jadi memang udah full ya. Kalau kemarin masih setengah-setengah menjadi penghujat, artinya cuma di medsos doang, di dunia nyata enggak. Kalau sekarang dia akan totalitas. Kalau sudah seperti ini, dia akan seperti Blukus Suntur, seperti Paul Jang, yang memang di dunia nyata pun kalau ketemu umat muslim, dia akan hujat. Dia nggak akan terima ya. Oh, kok kamu mau jadi Islam? Pasti akan dia hina-hina. Jadi Victory Alda ngikut. Ya, seperti apa pernyataannya,
Ya, kita dengarkan dulu ya. Kita dengarkan dulu. Ada orang lain bilang A, kalian langsung percaya, oh iya bener A. Orang bilang B, kalian oh iya bener B gitu. Tapi kalian nggak cross check gitu loh. Makanya kalau misalnya kalian di TikTok gini atau di YouTube atau di manapun gitu kan dapat sumber informasi, ketika seseorang memberikan informasi A, kamu cari, telusuri benar nggak sih gitu loh. Bener nggak sih? Cari. Oh ternyata ada yang salah, ada yang begini. Kan bisa jadi belajar gitu loh. Jangan orang bilang yang ini begini gitu loh. Jangan jadi umat tuh jangan mau dibodohin lah. Kamu juga harus belajar. Ya, jadi gini ya teman-teman di YouTube, teman-teman di TikTok ya. Ya kalian coba cari saya ya, kalau ketemu kau doa sama Allah, mau minta Allah mau kasih tahu posisi saya di mana, Allah mau pun nggak tahu ya. Seperti dalam surah berapa itu yang Allah nggak tahu, surah Kaf ayat 30 ya, surah 4 ayat 142, surah At-Taubah ayat 16, Allah nggak tahu gitu loh. Saya tuh ini teman-teman, dari ujung ke ujung. Jadi carilah. Kayak mau batuk-batuk ini. Dingin. Ini kamu udah bagus nggak jaringannya? Ini lagi apa ya? Ayo udah tunggu aja lagi. Biar jangan itu. Kayaknya iya, fibernya gitu, lagi teman-teman. ini bermasalah. Kita sama-sama belajar lah. Sama-sama belajar di sini. Contohnya pun kalau ini ke stop lagi nih kayaknya YouTube-nya nih. Kenapa? Waduh. YouTube-nya kayaknya mau ke stop lagi nih. Jadi buat teman-teman, contohnya pun teman-teman Kristen, kalau kiamatnya menyampaikan sesuatu, contohnya tentang Kristen gitu kan, kalian juga harus cari, benar nggak sih yang dia bilang gitu loh. Benar nggak sih yang kiamat bilang, benar nggak sih gitu loh. BTW aku kasih moderator dong. Aku mau naik-naikin kambing. Belum moderator ya? Belum. Udah loh. Coba. Udah. Belum. Udah ya? Ini mana nih kambing? Kok nggak ada yang naik? Oh, aku sih akun ini ya. Ayo, muslim yuk, naik. Masa dari tadi nggak ada yang ini? Iya guys, jangan kalian dikit-dikit. Ih palsu. Aduh, jangan jadi orang, jangan goblok banget lah, ya ampun. Jadi kasar aku ngomongnya. Maksudnya, jangan bilang langsung palsu. Din cari tahu dulu deh gitu loh. Apalagi kalau udah dikasih buku ya. Kalau PDF nih aku kasih tahu sama kalian. PDF itu namanya kan itu electronic book ya. Itu sama aja sebenarnya. Jadi ada buku fisik itu di scan. Ngerti gak sih? Buku fisik itu di scan. Jadilah PDF. Masa gitu aja nggak ngerti sih? Coba apa? Mana sih? Itu note-nya bikin hari ini kiamat mau open cam. Janganlah. Kiamat open cam gitu. Gak apa-apa, dibuat aja. Jadi tantangannya begini, siapa yang bisa buktikan data saya itu salah tafsirnya ya. Coba kalian hubungi ulama-ulama se-Indonesia ya, yang bisa membuktikan. Contoh nih ya, Islam ajaran sodomi. Contoh tuh di dalam Al-Baqarah 223. Coba buktikan ke saya ajaran kalian nggak seperti itu. Buktikan kalau saya salah. Ya, nanti akan saya open cam. Tuh, enak kalian. Nggak usah repot-repot untuk nuduh orang, untuk mau jadi apa kek gitu loh. Gampang cara untuk bikin saya open cam. Buktikan saya ini salah. Gitu. Karena udah terlalu sempurna yang saya sampaikan selama ini, nggak bisa dibantah. Coba bikinkan dulu Bianca. Hari ini kiamat kiamat mau open cam gitu, tanda seru. Biar kita tantang mereka. Saya kan open cam serius ya, serius.
Gimana ya? Ya, serius, saya akan open cam bagi siapa yang bisa buktikan dalil saya, tafsir yang saya sampaikan, atau data saya palsu, atau apapun itu yang kemudian kalian bisa buktikan saya bersalah gitu. Saya akan open cam. Enak kan? Jadi kalian langsung saya open cam, muka saya bisa di screenshot, saya kasih alamat saya. Atau kalau perlu nanti saya akan ini ya, akan saya datang gitu ke kantor gitu ya. Ayo dibuatkan itu notnya, Bianca. Bentar. Udah ya? Tanda seru aja. Jadi buat yang bisa membuktikan saya itu apa ya, memelintir kaidah Islam. Contoh nih, ajaran Islam, ajaran mutilasi misalkan. Surah Al-Anfal ayat 12 sampai 13. Terus contohnya sudah dicontohkan oleh Muhammad ya di dalam Bukhari 1405 ya. Terus juga ada di Bukhari berapa ya? 2275 itu, bentar saya cek dulu ya. 2275 gitu. Bentar ya. Berapa itu ya? Ya intinya itu dulu lah, Bukhari 1405 nah, gitu. Tuh, ajaran mutilasi ya. Misalkan ajaran pedofil. Islam diajarkan untuk boleh pedofil ya. Itu surah At-Talaq ayat 4 ya, dicontohkan oleh Muhammad, itu Bukhari 4738. Nah, seperti itu ya. Ayo teman-teman minta ulama-ulamanya disuruh hadapi saya. Data saya lengkap ya. Saya orang berpendidikan ya. Jadi saya tunjukkan itu semua literaturnya. Jadi nggak asal ngomong teman-teman. Itu yang bikin Islam itu ngeri sama saya. Karena data saya itu memang semua terbukti. Ajaran Islam memang ajaran pedofil. Jadi kalau penyempurna itu omong kosong. Penyempurna kok menggauli anak kecil. Jadi ini ajaran yang lebih rendah daripada monyet, babi ya. Karena babi dan monyet sendiri kalau menggauli pasangannya itu harus yang seumuran, harus yang dewasa. Bukan anak babi, anak monyet dicolok-colok ya. Itu pasti junjungannya biadab gitu. Jadi mesti dipakai ya akal ya teman-teman ya. Nangis kau. Anda kira saya lagi fokus kerja apa segala macam, ngecek media sosial loh, kok ada kayak begini. Ayo muslim come on, naik ya. Yang mau sotoy atau apa ya coba naik, atau ini apa, gurundulmu itu suruh naik sini. Ayo siapapun mau yang Anda mungkin kelasnya itu masih kelas pesantren, mau kelasnya itu pengajar, mau kelasnya polemikus ya silakan, terbuka. Itu tantangan dari saya. Itu kok notnya hilang ya? Bianca. Oh ya, keluar dari TikTok notnya hilang. Ya aku mau udah naikin aja, kamu kan itu kan moderator ya. Aku mau makan, mau apa dulu ya? Entah. Ini kok aku nggak bisa bikin ini ya? Apa kotak untuk diriku gitu? Bang. Dah. Bentar, ini bisa dirubah-rubah nggak? Dopa nggak ada. Loh, coba. jadi hapus. Bentar. Yuk, gimana sih? Moderatornya itu moderator yang ini yang bisa apa? Bikin. Oh, ya, belum kayaknya yang ini ya. Tunggu aku buat dulu nih ya. Tadi kok hapus?
Ya, ayo Islam. Saya berharap kalian itu memang betul-betul paham dengan Islam. Jangan cuman koar-koar di belakang saya, sok-sokan paham, sok-sokan ajarannya bener padahal ajaran setan. Nah, Nggak itu bisa nggak? sangat mengerikan ya. Oh, ini udah ada. Ini baru muncul nih, aku baru bisa naikin Islam. Oh, Nih, kita naikkan satu ya. Apa tulisannya agak diturunin aja di komal bawah. mau gini. Iya. Ya, selamat malam. Apa turun lagi? Bisa nggak? Nggak bisa. Ini udah paling turun. Nggak bisa ya. Oke, nggak apa-apa. Gini aja lah di atas. Ya, ya ini ada Rahmat. Ya, Iya. gimana Bang? Ada yang bisa dibantah dari siar-siar saya? Saya sebetulnya mau bantah, bukan Oke, dengan saya minta hujatan. tolong bantah satu saja supaya saya bisa open cam. Silakan. Oke, saya mau syaratnya open cam dulu baru dibantah, bisa nggak? Waduh, ini Kan dikasih apa nih syaratnya Islam tadi, botol? gimana sih? Hei, gimana Anda ini otaknya? Saya kasih tantangan ya. Ini di YouTube saya udah di atas 500 orang ya yang nonton. Semua orang saksinya. Kalau Anda bisa buktikan bahwa saya berdusta, saya akan open cam. Saya konsisten loh. Saya akan buktikan kalau Anda Nggak usah banyak omong bro. Buktikan saya Anda juga salah aja kalau nggak sekarang. berani, nggak punya nyali, Ayo, Anda itu perempuan, buktikan Muhammad jorok bukan saja pedofil Anda. misalkan. Parah. Saya kalau berani Anda open cam, saya akan buktikan kalau Nggak Anda usah itu curhat berbohong. bro. Diem dulu. Nggak usah Saya curhat. akan buktikan kalau Anda Langsung itu aja. menghujat. Saya akan buktikan kalau Anda itu bisa menghina. ngikutin aturan untuk langsung buktikan saya salah. Atau Anda mau bacot dulu? Gini loh, bentar ya, siapa tahu dia agak-agak otaknya masih belum nyampe ya, kurang 9 ons ya. Kan kiamatnya yang ngasih tantangan ya. Jadi kiamatnya yang ngasih syarat dong. Kok jadi kamu yang nantang baru kamu yang ngasih syarat. Nih gimana sih kamu kepalanya? Isinya. Aduh kok gimana sih nih orang-orang Islam? Cuman dikasih begini aja pun nggak bisa nalar otaknya, apalagi mau langsung ke ini. Udah ngerti? Halah, gundul. Nah, bisa apa enggak? Kalau nggak bisa, Nggak bisa, ganti langsung lagi turun aja. kambingnya. Kurang Ya. otaknya 9 ons ini, cuman se-ons otaknya. Masa orang yang ngasih tantangan dia yang buat syarat sih? Lucu banget. Ini gimana? Memang pengikut Muhammad ini memang agak lain. Malah agak lain memang bener. Greget aku pengen ku cubit ginjalnya. Saking nawarnya nggak nyampe, cuman itu doang kok. Gini doang nggak nyampe nawarnya, apalagi udah ini kalian. Gini doang nggak nyampe nawarnya, apalagi udah. Oke, ini ada Hamzah. Tunggu kau setan Tunggu kau, anjing kau. Ini Begitu modelnya ya. anjing ini emang Sudah saya tag Mabes Polri ya. Kalian Ya, ayo begini-begini. tak tantang, tak tunggu ya. Kiamat Anda open cam, saya akan buktikan kalau Anda hanya Oh, si pengikut si cabul ini memang Silakan otak. Anda Turunin aja lah. Anda ini dari dulu seperti ini ya. Tunggu aja bagiannya ya. Si cabul ini memang ya otaknya udah nggak pernah dipakai lagi, jadinya karatan. Dibilang buktikan saya Jadi jelas ya, di sini inilah pilihan yang diambil oleh Victory Alda. Dia sudah siap untuk menjadi penghujat internasional. Dia sudah siap untuk viral, sudah siap untuk terkenal. Ya mungkin dia nggak mau kalah dengan Elia Miron. Mungkin Ki Ahmad merasa, loh, sebelumnya Mikana, tiba-tiba nih Elia Miron. Saya sudah menghujat dari kemarin kok nggak terkenal-terkenal. Harusnya saya dong gitu kan. Masa KC, Saipudin sudah terkenal gitu. Terus seniornya ya, gurunya Sob Katul ya. Sob Katul juga sudah sempat viral sekali. Nah, ini sekarang giliran dia mungkin. Jadi dia sedang menunggu supaya dia ini terkenal, masuk ke media-media massa, ya, masuk sampai ke TV, dan dia akan menyusul Blukusuntur. Jadi memang dia sudah mengabdikan dirinya untuk menjadi penghujat total. Tapi kalau kita cek kepada tetangganya, orang-orang yang kenal dia ini memang tidak sayang dengan keluarga. Bahkan sama ibunya juga nggak dekat-dekat amat. Dia ini nggak dekat amat. Bahkan waktu dia kuliah di Surabaya, dia itu pulang ke Malang, kunjungi ibunya itu setahun cuma sekali.
Setahun sekali, udah itu cuma 2 hari. Bayangkan. Biasanya kita kalau merantau, kuliah keluar, kalau ada waktu liburan, kita pulang ke rumah. Bahkan selama mungkin gitu. Liburannya seminggu, ya udah di rumah seminggu. Liburannya sebulan, sebulan kita di rumah. Kenapa? Karena memang kita rindu dengan keluarga kita. Tapi Victory Alda ini tidak. Dan memang hubungan dia sama mamanya ya biasa saja gitu. Nggak mesra-mesra amat. Jadi mungkin itulah yang mendasari Victory Alda siap untuk meninggalkan ibunya, siap meninggalkan kehidupannya di Indonesia. Ya, siap untuk menjadi penghujat internasional. Dan kita akan lihat ya, mana yang duluan, Ki Ahmad duluan kabur, atau duluan ditangkoi. Nah, ini yang kita tunggu. Dan sekali lagi ya, bagi teman-teman yang menonton, janganlah kalian limpahkan tanggung jawab hanya kepada satu orang atau satu organisasi. Ini delik umum. Siapapun berhak untuk melaporkan Ki Ahmad ini atau Victory Alda. Hujatan dia kan sudah banyak. Channel YouTube-nya aja ada kok. Channel YouTube-nya itu semua isinya hujatan. Kalian bisa dengar. Bagaimana isi dari YouTube Victory Alda atau Ki Ahmad channel ini. Isinya full hujatan kok. Ini sudah delik umum. Jadi jangan merasa, oh siapa harus melapor, enggak. Kita semua sama teman-teman. Kita semua sama statusnya. Ya. Kita ini sama-sama umat muslim. Kita ini sama-sama kesal lah dengan orang yang melakukan ini. Dan kita juga sama kok di mata hukum, berhak melaporkan. Jadi bagi teman-teman yang menyorong ya, mengatakan harus siapa yang lapor gini, enggak, sama kita. Jangan bilang, oh kamu kan pendebat, jadi kamu laporin, loh Anda siapa? Gitu. Semua sama kok. Jadi jangan terkejut lah kalau Victory Alda ini duluan kabur, kalau kita nggak bergerak. Saya anggap wajar saja kalau dia bisa kabur. Karena memang semua cuma ngomong. Nggak ada yang mau maju. Semua saling dorong-dorong. Lu aja gitu kan. Kalau kalian tanya saya secara pribadi, jujur. Saya sudah cukup kapok untuk menghajar mereka sampai ke dalam sel. Karena ujungnya nanti saya ditinggal sendirian. Sama kayak kasus sebelumnya. Ini yang ngeri-ngeri sedap itu. Kita maju, tapi ternyata di belakang kita nggak ada yang temani nih. Sendirian kita maju. Ini yang ngeri-ngeri. Oke lah, kita nggak akan bahas itu. Kita fokus lagi kepada Victory Alda yang sudah memilih menjadi penghujat ya. Sudah memilih untuk apa? Udah mau menjadi penghujat internasional. Dan kita bisa lihat, memang Polikarpus ini memang niatnya itu ya mencari uang. Jadi nggak mungkin dia akan stop. Kalau Victory Alda stop, uang yang dia kumpulkan selama 1,5 tahun ini, itu akan habis gitu aja. Karena nggak akan terasa kan. Apalagi ini uang setan. Uang setan pasti akan dimakan hantu. Itu peribahasa ya. Yang memang kita lihat bahwa memang uang-uang yang haram-haram ini nggak berkah. Nggak akan berkah. Akan habis gitu aja. Dan si Victory Alda ini sadar, maka itu dia memilih menjadi penghujat internasional. Karena mungkin dia sadar juga, gelar dia, tamatan matematika, itu nggak kepake juga. Dia sudah berusaha cari kerja, tapi susah. Apalagi yang bisa dia lakukan? Udahlah, mending jadi penghujat, yang udah jelas-jelas menghasilkan uang banyak. Yang sudah jelas-jelas menopang hidup dia selama ini. Dan kita bisa lihat, bacotan dari Victory Alda ini ya, open camp, nggak akan berani dia open camp. Kalau open camp pun dia paling tunjukkan depan, ya, tunjukkan makanan, tunjukkan tempat tidur. Kalau wajahnya nggak mungkin. Tetapi ini udah valid ya. Ini sudah valid, bahkan video dari Ki Ahmad sendiri, pernyataan dia saat menghujat Islam, diperdengarkan buat orang tuanya, keluarganya. Dan mereka sudah katakan, yes, ini Victory Alda, ini anaknya. Ibunya sendiri sudah mengatakan, ini anak dia. Ibunya tanda. Ya. Tentu saja ibunya sangat tanda dengan suara anaknya. Dan biarkanlah kepolisian yang nanti tentukan, benar atau bukan. Karena nggak ada gunanya, dia nyamar. Sama seperti Rudy Simamora ya. Itu awalnya juga nggak mau ngaku, itu bukan saya. Siapa itu? Saya nggak kenal, begini kan. Mereka pikir polisi bodoh apa?
Apa Anda pikir tuh polisi nggak ngerti? Polisi jauh lebih canggih. Jadi yang penting kalau udah ditangani pihak kepolisian itu beres kok. Pasti akan beres. Ya, jadi kembali lagi teman-teman, yang paling penting ya kita serahkanlah kepada penegak hukum. Itu yang paling penting. Penegak hukum yang harusnya ambil bagian di sini, penegak hukumlah yang membereskan. Jadi untuk Victory Alda, di sini saya ingin sampaikan ya, kalau kita nggak gerak cepat, kemungkinan lepas sangat tinggi. Karena mereka memang sudah dipersiapkan untuk kabur, fasilitas untuk kabur dan sebagainya. Terus teman-teman ada bilang, loh memangnya enak tinggal di luar negeri? Nanti jadi gelandangan, jadi gembel seperti Saipudin. Kan begitu. Ya itu kembali lagi. Ada orang kan merasa nggak apa-apa lah gue jadi gembel tapi di Amerika. Daripada gue di Indonesia masuk penjara. Kan begitu. Lebih baguslah jadi gembel. Itu pun kan ada kemungkinan untuk berhasil. Jadi masih 50-50. Antara jadi gembel atau berhasil. Kan sudah dibilang. Sama Ibun juga. 1, 2, 3 bulan, haleluya, haleluya. Hosana, hosana. Bulan keempat, salibkan dia. Artinya selama 3 bulan, kamu bisa dong cari kerjaan. Kalau bulu kesuntur, mohon maaf. Kita harus akui dia pemalas. Kita bisa lihat, istrinya sendiri yang ngomong kan. Istrinya yang capek-capek kerja, istrinya yang cari duit. Sedangkan si Saipudin apa? Dia cuma mau dapat duit dari hasil bacot-bacotnya. Dia memang malas. Kan begitu. Jadi kembali lagi, kalau Ki Ahmad ini mau kerja, ya mungkin banyak. Banyak kok kerjaan-kerjaan di Amerika tuh, baik itu mungkin jadi ini ya, tukang bersih-bersih restoran, cuci piring, dan sebagainya, dishwasher. Banyak kok kalau mau. Apalagi dia masih muda ya, mungkin lebih bisa. Ini menurut saya. Atau mungkin jadi pengamen ya, pengamen seperti yang dilakukan oleh Paul Jang gitu. Ya bisa aja. Jadi bagi teman-teman muslim, jangan terlalu anggap remeh kasus seperti ini. Kita ini kadang-kadang merasa, wah ini pasti bisa beres, wah ini gini. Nggak segampang itu teman-teman. Yang terjadi di belakang layar, ya, yang terjadi di belakang layar tuh sebenarnya banyak. Cuman kan nggak semua disampaikan ke publik. Memangnya kalian pikir bisa ucup-ucup gitu aja? Enggak teman-teman, enggak. Jadi buat umat muslim yang mendengarkan statement kiamat juga jangan terlalu marah lah. Ya, memang kita lihat hujatannya ini udah kelewatan sekali, menantang-nantang Allah. Inilah saya bilang nih, kurang ajarnya mereka. Ya, kurang ajarnya mereka. Bahkan kita saja ya, contoh nih, kayak Kosman bin Sunet. Dulu kan didoakan, terus mereka bilang, wah ini Tuhan ya, Tuhan mereka sudah hadir, ini pasti aman, bla bla bla, gini-gini kan. Apakah kita bilang, loh buktinya masuk penjara, artinya Tuhan kalian lemah. Oh artinya Tuhan kalian gagal. Enggak kan, kita nggak pernah buat konten berjilid-jilid untuk membahas bahwa Tuhan mereka gagal menyelamatkan KC. Enggak. Kenapa? Nggak ada gunanya. Dan janganlah kita itu menantang-nantang yang begituan ya. Sama seperti saya bilang, ada teman muslim misalnya gini, kita merasa bahwa, itu nggak ada kekuatannya lah agama mereka gitu kan. Ada tempat-tempat orang yang menyembah misalnya apa gitu kan, yang nyembah hutan atau nyembah gua atau apapun lah. Terus kita bilang, wah setan kalian, setan gitu kan. Besok demam itu kalian. Jadi jangan ditantang. Jangan ditantang. Yang apa ya, yang mistik-mistik itu janganlah. Walaupun kita tahu itu salah, walaupun kita tahu itu dari setan ya. Yang goib-goib gituan kan dari setan. Tapi jangan gitu. Jangan pertentangan. Allah juga nggak suka. Jangan merasa bahwa kita ini benar. Ya karena kita Islam, kita yang benar, maka kita pertentangan. Kita hujat-hujat, kita hina tuh sesembahan-sesembahan yang lain. Demam kalian, besok, waduh sakit kalian pasti. Itulah yang pernah saya sampaikan juga ke Ko Agus ya, almarhum Ko Agus. Ya memang kita tahu itu nggak ada kuasanya. Tapi ya jangan digituin juga, bahaya. Ya, saya sendiri nggak pernah tuh mau nantang-nantang yang gituan ya. Karena memang walaupun itu salah, tapi setan pun bisa punya kekuatan, jangan lupa gitu. Setan itu, waduh, dia bisa mencelakai kita juga gitu. Walaupun bukan cekek kita kan, tapi dia punya cara untuk mencelakai kita. Dibikin demam lah kita. Ya, dia kirimlah pasukan penghujatnya untuk nyerang kita. Dia rasukilah orang-orang untuk mendatang dan mengancam kamu. Kan banyak caranya. Jadi jangan ditantang lah. Cari penyakit kalau saya bilang. Kita tahu kalau kita yang benar, ya udah kita fokus dengan ajaran kita aja. Dan
dengan menantang mereka juga nggak membuat agama kita lebih baik kan begitu. Jadi mending fokus dengan diri kita, ya fokus dengan apa yang bisa kita lakukan untuk membuat perubahan di lingkungan kita, di negara kita. Itu yang lebih penting. Dan itu yang selalu saya sampaikan. Ya, kita tuh harus jadi pembeda. Buktikanlah bahwa agama Islam, agama rahmatan lil alamin. Kita tunjukkan, karena memang paling penting itu akhlak. Ya, itulah kenapa kalian kalau lihat ya, kenapa saya hadirkan tuh hujatan-hujatan mereka. Karena dengan hujatan mereka, orang-orang Kristen tuh akan lihat, oh ternyata yang memulainya bukan Muslim. Bukan Muslim. Ternyata Kristen sendiri yang memulai kok. Ternyata orang-orang yang sok-sok mewakili Kristen ini yang mencari gara-gara. Umat Muslim hanya bereaksi. Nah, ini yang perlu kita tonjolkan. Ini yang perlu kita beritahukan kepada orang-orang. Dan alhamdulillah ya, saya mendapati banyak sekali teman-teman Kristen yang masih sangat kooperatif dan mengatakan, dia malu. Banyak orang Kristen yang mengatakan, dia malu melihat tingkah laku orang-orang yang sok mewakili Kristen ini. Jijik lihatnya. Nanti saya akan tampilkan beberapa contohnya. Kita buat konten khusus ya. Bagaimana orang-orang Kristennya malu kok dengan kelakuan Polycarpus ini. Nah, ini yang perlu kita gandeng. Orang-orang yang masih sadar bahwa Polycarpus ini hanya menjual Yesus untuk kepentingan mereka. Nah, ini yang teman-teman harus tahu. Jadi buat Victory Alda, ya biarkanlah dia berpikir bahwa hidupnya nyaman dengan menghujat, uangnya banyak. Nanti dia akan merasakan sendiri. Paul Jang itu teman-teman, saat mamanya sakit, nangis itu. Bukti tantrumnya apa? Saat saya bahas mamanya sakit, kenapa dia tidak pulang, dia bisa WA maki-maki saya. Aneh kan? Kalau Anda memang istilahnya sudah nothing tulus, sudah nggak peduli, kenapa Anda WA maki-maki saya? Artinya memang tuh kena banget sama dia kan? Sampai dia nekat WA saya, maki-maki saya. Terus ada ibu yang dia suruh untuk ngurusin mamanya juga nelpon saya. Salah satu tim yayasan dia lah. Salah satu antek-antek dia, nelepon saya maki-maki. Dia bilang, saya yang rawat mama Paul Jang, kenapa kau bahas-bahas dia? Saya sampai bilang loh, saya kan cuma kasih tahu, suruh dia pulang. Ya, saya dimaki-maki habis-habisan teman-teman, lucu itu. Waktu itu, saya belum ngerti untuk ngerekam pembicaraan gimana, dan karena lagi posisi nyetir juga itu. Ya, saya lagi nyetir keluar kota itu, saya ingat kali. Karena lagi keluar kota, lagi kencang-kencangnya, tiba-tiba ditelepon. Saya lihat ini siapa lah kan. Saya angkat, saya dimaki-maki. Luar biasa. Ya. Jadi, begitulah Polycarpus ini. Dan suatu saat, Victory Alda akan menyesali apa yang dia lakukan. Mungkin nggak sekarang. Tapi akan ada waktu di mana dia menyesali apa yang sudah dia lakukan, action yang dia ambil, pilihan yang dia ambil. Dia akan sesali. Kenapa dia memilih untuk menjadi penghujat? Bukan sekarang, tapi suatu saat. Dan saya yakin ini akan dia renungkan. Dan ini akan terngiang-ngiang di ingatan dia. Itulah saya katakan, Victory Alda, Anda masih sangat muda. Sayang sekali kalau Anda memilih hidup untuk menjadi penghujat, memilih untuk seperti Saifuddin. Saifuddin itu kalau bisa kembali ke masa lalu, kalau bisa disuruh mengulang, saya rasa dia nggak akan lakukan ini. Menderita sekali loh. Memang secara materi mungkin ada duit. Ada duit. Tapi apa guna? Memangnya uang itu bisa menjamin semuanya. Ya. Jadi buat Victory Alda, sebenarnya masih ada pilihan untuk Anda, tetapi semua kembali ke diri Anda. Ya, semua kembali ke diri Anda mau pilih yang mana. Oke? Dan bagi teman-teman, ya, saya besok, lebih tepatnya 19 Januari 2024, kita akan lakukan Jumat Berkah, tetapi Jumat Berkah besok agak spesial. Ya, agak spesial. Karena yang akan kita datangi adalah satu tempat di mana itu disebut oleh Risuli Lubis sebagai gereja tanpa tembok. Ya, disebut sama dia gereja tanpa tembok. Padahal ini ya tanah pemerintah, bukan tanah dia. Ini kan tempat pemerintah yang tiba-tiba dia klaim sebagai gereja tanpa tembok dia. Ya, asal klaim aja. Ini tempatnya. Ya, dan sudah banyak sekali dia buat konten di situ. Nih. Gereja tanpa tembok minta polisi tangkap wanita penghina. Oh.
Gereja tanpa tembok berhasil. Pendeta Risuli Lubis membuka gereja baru, namanya belum ada. Kalian bisa lihat nih, saudara kita, saudari kita nih yang muslim, itu semua didoakan sama dia, lantaran diberikan, ya, amplop teman-teman. Berkat amplopnya, kalian bisa lihat nih. Banyak yang muslim-muslim itu yang dipengaruhi oleh orang-orang seperti ini. Gereja tanpa tembok bilang jangan ada yang lari. Ya, karena ini kan ilegal sebenarnya. Ilegal nih. Ini taman yang mereka masuki, padahal ini pun pagarnya dihancurin dan dimasuki secara ilegal. Dan kita berhasil melacak lokasi ini, teman-teman. Ya, kita berhasil melacak lokasi Risuli Lubis melakukan penginjilan ini dengan membagikan Indomie, makanan, dan juga amplop ya, yang sampai sekarang saya juga penasaran, isi amplop yang dia berikan tuh berapa? Ya, saya penasaran isinya berapa. Untuk itu besok kita akan mendatangi tempat ini. Ya, mendatangi tempat ini, di mana tujuan kita mendatangi tempat itu ya ada beberapa. Jadi bukan hanya berharap ketemu Risuli Lubis atau cuman pingin tahu isi amplop yang dia berikan. Tetapi kenapa? Ya, di sini saya sampaikan bagi teman-teman, silakan dicek di komunitas. Di komunitas sangat jelas di mana tujuan kita untuk turun ke lapangan adalah yang pertama, menguatkan iman saudara kita yang terus dicekokin oleh doktrin-doktrin para misionaris seperti Risuli Lubis itu. Di mana saudara-saudara kita tuh terus dicekokin kan oleh Risuli Lubis. Yang kedua adalah sudah menjadi tanggung jawab kita untuk membantu saudara kita yang sedang kelaparan. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, tidak termasuk orang yang beriman kepadaku dan tidak akan mencium bau surga, orang-orang yang tertidur dengan perut kekenyangan, sementara saudara dan tetangganya sedang kelaparan, ya, sedang menahan rasa lapar. Terus yang ketiga, kita ke sana untuk memastikan tidak ada penghujatan, penghinaan kepada agama Islam yang dilakukan oleh misionaris. Karena sering kita dapati banyak orang-orang sebelah ini saat penginjilan bawa-bawa agama Islam. Misalnya dia bilang, agama Anda Islam itu tidak memberikan keselamatan. Agama Islam itu cium batu dan sebagainya. Jadi sering sekali agama Islam itu dibawa-bawa. Jadi dia jualan kecap sambil menjelekkan kecap lain. Ini kan nggak baik. Jadi kita mau memastikan itu terjadi atau tidak. Jadi kita survei langsung orang-orangnya. Bagi teman-teman yang tergerak untuk mendukung perjuangan kami, dapat disalurkan melalui nomor rekening yang ada di bawah ya. Saya tulis juga di bawah. Jadi mending kita lakuin yang seperti ini. Dan di 2024 memang fokus kita adalah di lapangan. Ya, fokus 2024 saya adalah di lapangan. Karena menurut saya di ranah medsos kita sudah sangat powerful, sudah sangat kuat. Yang perlu kita perkuat lagi adalah di lapangan-lapangan ini. Ya, kalian bisa lihat yang jadi target tentu saja saudari-saudari, saudara kita Muslim. Karena memang Muslim mayoritas. Jadi tentu saja yang dia targetkan adalah Muslim. Ya. Jadi kalian bisa lihat ini banyak sekali Muslim-Muslim yang jadi target dari Risuli Lubis. Ya, lihat nih. Ibu ini jelas-jelas Muslim kan? Kecuali ini mamanya Mikana ya. Kalau mama Mikana mungkin dia pakai hijab juga gitu. Tapi kita bisa lihat ini banyak Muslim dari waktu dia interview, dia tanya gitu kan. Cara mereka mengenal Yesus, cara mereka menganggap Yesus itu banyak kan Muslim. Nah, ini didoakan terus teman-teman. Ini kan bahaya nih. Ya, bahaya teman-teman. Kita nggak tahu kapan iman orang itu lemah. Mana tahu ya, lagi lemah imannya, tiba-tiba ada penawaran yang menarik gitu. Anak lagi sakit, tiba-tiba ada yang mau ngasih biaya rumah sakit. Itu bisa goyang iman orang. Karena kemiskinan mendekatkan orang dengan kekufuran. Nah, ini yang akan kita lawan teman-teman. Ya, akan kita lawan ini. Jadi lokasinya sudah kita ketahui dan minggu ini alias besok kita akan ke sana dan minggu depan kita akan ke tempat yang lain. Tapi kini kalau memang di sini Risuli Lubis lumayan sering, kita akan lumayan sering juga ke sana. Ya, jadi Risuli Lubis kemana, ke situlah kita. Dan juga misionaris yang lain kemana, ya kita ke sana juga. Kita akan mulai, ya kita akan mulai. Dan kalau ada tim, mungkin kita akan bergerak di lebih banyak tempat. Dan kalau Allah berkenan, ya Allah membantu apa yang kita lakukan ini, mungkin kita punya tim dan kita akan bisa lebih berkontribusi lah. Ya, paling penting itu. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.